wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlita Khoirnisa, saya bisa dipanggil dengan Bu Erlita. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Kusnatin Ariyanti atau bisa dipanggil dengan Bu Ririn. Saya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Bu Ririn yang telah mengimplementasikan budaya positif dengan membuat kesepakatan kelas. Dengan baik diantaranya kegiatan literasi yang dilaksanakan sebelum pembelajaran. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang memberikan dampak yang positif dalam proses pembelajaran, dan sebagai rekan sejawat beliau, saya menginspirasi untuk menerapkan kegiatan tersebut di kelas saya. Sukses selalu buat Ibu Kusnatin Ariyanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara. Saya bersama Bu Ririn dan teman-teman telah membuat kesepakatan kelas. Salah satunya adalah membiasakan kegiatan literasi sebelum pembelajaran dimulai. Kesepakatan ini sangat bermanfaat bagi saya dan teman-teman. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Di sini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah sebagai pembawa acara yang akan menyampaikan Bu Kusnatin Ariyanti dengan diseminasi modul tentang budaya positif dalam rangka guru penggerak. Untuk waktu dan tempat, beliau saya persilakan Bu Kusnatin Ariyanti, monggo. Terima kasih Bapak Adi sudah membuka acara. Saya kembali mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini, di hari Jumat ini, Bapak Ibu guru bisa meluangkan waktu untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif. CGP saya selaku CGP angkatan 10 tahun 2024. Langsung saja nih Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu. Hari ini untuk kesepakatan kelas kita yaitu saling menghargai dan menghormati saat rekan sejawat berbicara serius tapi santai ya. Hari ini saya berdiri di sini bukan untuk menggurui atau untuk memberikan hanya memberikan suatu berbagi ilmu selama saya melaksanakan pendidikan kurang lebih dari bulan Maret kemarin, kurang lebih 2 bulan okay? Saya berusaha untuk membagikan ilmu. Jadi kita sama-sama belajar okay, Bapak Ibu di sini. Kita sama-sama belajar, saling memberikan masukan nanti ketika saya memberikan sedikit pengetahuan yang sudah saya peroleh di dalam pendidikan guru penggerak. Oke, next Bu Erlita. Untuk agar kita lebih konsentrasi, Bapak Ibu duduknya berhadapan sudah ya. Monggo Bu Risma duduknya sama berhadapan. Kita konsentrasi sebentar, saling berhadapan di situ sama Pak Adi, Bu Ri sama Bu Ririn. Sudah ada neneknya, saya kamu di sini sebentar. Saling berhadapan. Sekarang Bu Risma kamu dari sini kok ya, oke. Sekarang konsentrasi ya Bapak Ibu fokus. Saya hanya minta waktu 5 detik Bapak Ibu guru. Hari ini tadi kegiatan hari ini otomatis sudah agak menyita waktu dan tenaga ya Bapak habis mengawasi ujian hari ini ya. Sekarang tatap teman Anda di depan Anda. Tapi jangan pernah perasaan ya. Kita hanya
Bapak Ibu. Ya. Selama 5 detik tersenyumlah dengan lebar. Oke, kita mulai. Perlihatkan giginya ya. Yang tadi udah capek, kesel, sedih. Perlihatkan. Perlihatkan hari ini Bapak Ibu sangat bergembira. Giginya dimunculkan. Biar senyumnya itu gak senyum palsu gitu. Senyum benar kita senyum bahagia. Hari ini kita harus bahagia nih Bapak Ibu menjelang weekend. Siap. Perasaan harus bahagia. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu buat kita. Tadi ya. Langsung kita karena memang hari ini nanti next dari kita masuk di selanjutnya. Nah, tujuan daripada diseminasi hari ini yaitu 1. Guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Tujuan diseminasi yang ketiga yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang keempat yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Oke, itu ada tujuan diseminasi kita hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam budaya positif, kita mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hanya menuntun tumbuh atau hidup kodrat pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Jadi, Ki Hajar Dewantara ini mengibaratkan anak-anak peserta didik kita itu sebagai kita guru ini sebagai seorang petani, ya. Jadi kita punya suatu ladang, punya suatu sawah. Bagaimana cara kita mengolahnya? Kalau kita ingin menghasilkan tanaman yang baik, otomatis kita harus memberikan bibit yang baik juga, bibit yang umur juga. Demikian juga dengan peserta didik kita. Jadi kita sebagai guru harus bisa memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan yang benar-benar terbaik untuk memenuhi kebutuhan peserta didik next kita. Nah, sekarang Bapak Ibu coba, ini juga nanti berpasangan ya, berpasangan. Ibaratkan kita punya kepala tangan kita, di dalam tangan kita punya suatu barang yang sangat berharga dalam diri kita. Kita bayangkan kita punya barang yang sangat berharga di dalam diri kita. Di situ nanti buatlah sebuah kepala, teman kalian akan mencoba sekuat tenaga untuk meminta atau membuka kepala tangan kita secara paksa, secara dengan cara merayu, menghardik, menyuap atau apapun itu. Bagaimana dengan Anda? Jadi ketika Anda punya sesuatu yang sangat berharga dalam diri Anda, ketika ada teman yang berusaha untuk ayo buka tangannya, itu tergantung pada kondisi kita masing-masing. Bisa dipraktekkan Bapak Ibu? Sekarang bayangkan, satunya mengepalkan, satunya membuka. Jadi salah satu garis berdui ini yang menutup, si membuka satunya. Nah, maksudnya gini loh. Satu ini yang menutup,
Bisa dipraktekkan Bapak Ibu? Coba sama-sama saling praktekkan. Bu Risma? Ya. Bisa ya? Ini kira-kira Bu Linda punya apa? Oh, cincin Bu Linda mana? Cincinnya coba. Kemudian. Oke, satu-satu aja yang buka ya, salah satu aja yang buka, satunya tutup. Dalam bayangan Anda ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Coba, bisa membuka apa tidak? Bisa membuka apa tidak? Cuma dibelakangkan ya Bu. Bisa membuka Bu? Ada apa di dalamnya? Ini ibaratnya itu sesuatu yang sangat berarti. Pak Adi ini dengan mudahnya memberikan apa yang Sangat berharga dimilikinya. sangat berharga di dalam dirinya Pak Adi. Jadi maksudnya itu konsep tadi loh. Kalau aku punya pendirian yang kuat, aku nggak akan terpengaruh. Aku nggak akan memberikan apa yang ada di dalam diri aku ini untuk orang lain. Gitu kan ya. Walaupun itu kamu dipaksa, kamu dihardik, kamu diancam, tapi kamu tetap pada keyakinan diri kita sendiri. Itu maksudnya dari perubahan paradigma itu. Next, Bu Arlita. Seperti Bu Linda, dia dengan tangannya, dia memegang kuat tangannya, apapun yang terjadi, walaupun sampai Bu Arlita menangis seperti ini, itu tetap Bu Linda pada pendiriannya. Karena Bu Linda yakin, apa Bu Linda? Kenapa Bu Linda tidak mau membuka tangannya untuk Bu Arlita? Saya tahu. Karena di dalamnya ada cincin emas Bu. Linda. Aku enak kanono. Kenapa tadi Pak Adi apa namanya dengan mudahnya membuka tangan, padahal di sini adalah sesuatu yang sangat berat ya Bapak. Satu, karena Bu Risma ini memaksa. Maksa. Yang kedua, saya nggak suka dipaksa. Jadi saya mengalah ya. Terus saya kira yang saya genggam ini bukan, oh harus berharga ini ya. Oh iya. Sangat berharga. Di sini saya mendismigrasikan, mendeskripsikan bahwasanya kita hidup apapun yang kita punya, walaupun kita genggam sekeras apapun, kalau sudah waktunya kita juga akan melepaskannya. Gitu. Bahwa di dalam prinsip hidupnya Pak Adi itu, apapun yang kita miliki, seberapa penting pun itu, suatu saat akan Bilang juga. bilang juga. Oke, bagus ya. Jadi walaupun tadi ada rayuan atau ancaman juga. Ya lihat kalau rayuannya kakak ya tetap nggak bisa lah. Oh gitu. Saya punya jawaban lain, Pak. Ya mau nggak boleh. Beri tahu. Tadi saya mempraktekkan bahwa saya tadi tuh merebut barangnya Bu Linda ya. Kemudian barangnya berharga seperti cincin emas tadi ya. Bu Linda tidak mau melepaskan. Jadi kalau menurut saya filosofinya itu bahwa kalau kita mempunyai prinsip, jadi apapun pengaruh dari luar atau dari dalam, jadi kalau kita mempunyai prinsip nanti kita tidak akan terpengaruh dan juga kita tidak intinya kita tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Kepribadian. Ya. Tapi ini yang dipegang bukan ini adalah benda. Benda ya. Benda. Iya, maksudnya itu tapi kita juga harus berpikir gini ya. Semuanya yang ada di dunia ini kan titipan. Seerat apapun kita memegang, sekuat apapun kita mempertahankan, pasti akan hilang. loh iya, ini kan masuk dari Bapak Adi, dari Bu Adi Iya. sendiri, ya nggak apa-apa kan, berbeda pendapat kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan? Iya. Baik kita tunggal ika mereka. Iya, itu apa? Artinya berbeda dengan kamu jiwa. Iya. Iya, oke. Makasih Bu Ririn. Oke. Ya. Terima kasih Pak Adi buat kita untuk masukannya. Memang, jadi di sini ini tadi kita berbicara tentang kita sebagai seorang guru, ya. Kita sebagai seorang guru itu biasanya suka mengontrol siswa, ya kan? Kita menginginkan murid-murid kita yang bisa diatur. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Setiap apapun yang kita berikan kepada peserta didik kita otomatis merupakan sesuatu
dewasa berhak untuk memaksa. Ya itu tadi seperti yang disampaikan sama Kak Adi, bahwa memaksa itu juga bisa mempengaruhi seseorang untuk berubah. Jadi dengan terpaksa dia takut karena ancaman atau apapun, dia akan berubah. Itu ya. Jadi paradigma untuk perubahan teori kontrol ini seperti itu. Oke, next. Ini perubahan paradigma belajar. Dalam membangun seperti yang disampaikan tadi, kita dalam membangun budaya positif di sekolah itu tentunya perlu suatu lingkungan yang nyaman, yang aman, yang membuat anak-anak itu merasa dihargai, merasa disayangi, merasa dibutuhkan juga. Jadi anak-anak bisa memberikan, kita sebagai seorang guru bisa memberikan teladan-teladan yang baik agar anak-anak itu merasa nyaman, merasa aman dalam mereka berpikir ataupun bertindak yang penuh dengan kemandirian ataupun yang bertanggung jawab selama di sekolah. Oke, di sini disiplin juga berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa kita. Jadi kita sebagai seorang guru harus bisa mengontrol, mengkondisikan bagaimana peserta didik kita agar bisa menjadi generasi penerus seperti yang tujuan pendidikan yang sudah kita canangkan buat kita. Kita capek ya Bapak Ibu guru, buat dilepas dulu. Kita sedikit dulu ya Bapak Ibu guru, bisa maju ke depan, soalnya orangnya sedikit, jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan suaranya, nggak masuk. Pak, lu nggak keluar suaranya. Kita sedikit dulu ya Bapak Ibu, maju ke depan, biar yang pusing-pusing hilang, yang hilang nggak pusing. Ini aja ya. Ayo Ben. Satu, dua. Kita ikuti Bapak Ibu guru, sebentar maju dikali. Paling suka ini Bu, paling suka biasanya seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu, paling tidak sedikit agak merepresentasikan pikiran kita hari ini yang menjelang weekend ya Bapak Ibu ya, sibuk dengan beberapa aktivitas. Oke, kita lanjut di topik eksplorasi konsep. Hari ini kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Langsung Mbak Rita, kita masuk pada kasus budaya positif. Bapak Ibu, ada yang tahu arti dari budaya positif mungkin? Budaya positif? Saya, Silakan Mbak Rita. oke. Menurut saya budaya positif itu berarti suatu kebiasaan. Suatu kebiasaan yang tentunya itu yang baik-baik. Berarti yang positif. Jadi suatu kebiasaan yang baik-baik yang positif seperti apa? Mbak Rita, Contohnya, bisa dicontohkan seperti misal apa? di SDN Rawajur 2 ini sebelum pembelajaran dimulai itu berdoa bersama. Berdoa bersama dipusatkan di satu ruangan di perpustakaan. Kita berdoa pertama berdoa sebelum pembelajaran, kemudian ada suasana yang berasmaul husna seperti itu. Dan kita biasakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Oke, terima kasih Mbak Rita. Tepuk tangan untuk Mbak Rita.
atau salim kepada Bapak Ibu guru yang berada di depan. Nah itu, terus yang kedua biasanya anak-anak kalau berjalan atau melewati Bapak Ibu guru itu berjalan sambil agak membungkuk. Nah, itu adalah salah satu kebiasaan baik di SDK Negeri 2. Benar seperti yang Ibu disampaikan, Bu Arlita juga sampaikan bahwa budaya positif adalah suatu kebiasaan positif yang ada di sekolah itu. Jadi di dalam suatu sekolah pastinya mempunyai ciri atau kebiasaan seperti yang di sekolah kita, gitu. Setiap pagi Bapak Ibu guru salim, terus ada kebiasaan membaca Asmaul Husna dan beberapa lagi kebiasaan positif yang memang harus kita terus laksanakan agar anak-anak bisa membentuk suatu karakter yang positif di dalam sekolah. Nah, di sini secara universal bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, aman, dan tentunya sangat menyenangkan. Untuk mewujudkan sekolah seperti itu, tentunya perlu diterapkan budaya positif di sekolah. Salah satunya yaitu untuk menerapkan budaya positif yaitu pembentukan keyakinan kelas serta penerapan dari segitiga restitusi. Siapa di sini Bapak Ibu yang sudah menerapkan keyakinan kelas? Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Ya, jadi setiap awal pembelajaran kita tentunya harus mempunyai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Coba saya bisa disampaikan dulu seperti apa keyakinan kelas yang sudah Ibu berikan, yang sudah Ibu laksanakan selama ini. Sepakati antara guru dan anak-anak. Ya, contohnya seperti membuang sampah di depannya, membuang sampah di tempat sampah, terus berbicara yang sopan kepada teman dan guru. Ya, intinya itu kita itu membuat itu bukan hanya gurunya sendiri, Bu, tapi dengan siswa. Jadi ada kontraknya, jadi ada guru dan juga siswa, itu disepakati bersama-sama. Ada rangka semi bersama-sama di kelas, terus melaksanakan piket sesuai jadwal. Oke, terima kasih Bu Dwi dan teman-teman. Alhamdulillah sudah membuat atau melaksanakan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Jadi keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan perjanjian antara murid dan guru, okay? Jadi bukan hanya guru yang harus yang menyuruh siswa, bukan hanya guru yang membuat aturan, tapi siswa sendiri membuat aturan untuk mereka. Jadi sama-sama guru dan murid untuk mematuhi keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Sekarang dengan keyakinan kelas yang sudah dibentuk, nilai kebajikan apa yang sudah Ibu terapkan di sekolah ini secara universal? Nilai kebajikan apa yang sudah diterapkan di sekolah? Ibu bisa menjawab? Baik, terima kasih Bu Lili. Jadi dari setelah kita melaksanakan keyakinan kelas atau melaksanakan kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama murid kita di kelas kita masing-masing, ada nilai kebaikan atau kebajikan yang kita terima dari sisi guru maupun sisi siswa atau murid kita, ya. Yang saya lihat dari siswa saya di kelas, seperti contohnya ketika waktu pembelajaran dimulai atau saya sedang menjelaskan sebuah materi kepada siswa saya, di situ saya membuat kesepakatan bahwa dilarang mengobrol yang pertama, yang kedua harus tetap fokus dengan materi yang sedang saya ajarkan. Nah, dari situ siswa bisa belajar lebih fokus dan lebih disiplin dan tanggung jawab dari kesepakatan kelas yang kita bikin bersama-sama. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Kesepakatan kelas sudah dilaksanakan dengan baik. Oke. Nilai-nilai kebajikan berarti anak-anak itu bisa mandiri, ke? Mandiri bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah disepakati bersama-sama di dalam kelas tadi. Oke. Nah, di dalam
pembuatan keyakinan kelas tentunya anak-anak kita libatkan semua gitu. Jadi anak-anak itu ada yang bertugas sebagai pembuat kesepakatan, ada yang lainnya. Tentunya di situ kita perlu adanya suatu kata disiplin. Sinten yang bisa memberikan penjelasan membantu saya apa makna dari disiplin itu? Monggo. Bu Dwi, oke, terima kasih. Disiplin itu apa? Taat dan patuh terhadap nilai-nilai. Taat dan patuh terhadap suatu aturan. Ya, benar sekali. Mungkin ada yang lain? Saya Bu. Oke. Menurut saya disiplin itu suatu kemampuan di mana seseorang itu bisa mengendalikan dan mengontrol keadaan. Jadi yang intinya itu di sini itu seseorang itu bisa mengendalikan dan mengontrol dirinya sendiri. Gitu menurut saya seperti itu. Mengontrol dan mengkondisikan dirinya sendiri. Kalau menurut Bu Dwi sesuai aturan, melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan. Sama, gitu. Jadi benar semua bahwa disiplin merupakan suatu pengendalian diri kita untuk mengontrol diri kita untuk melaksanakan suatu aturan-aturan yang sudah diterapkan di sekolah ataupun di suatu kebijakan yang ada di dalamnya. Lebih umumnya di sini disiplin merupakan kemampuan untuk memerintah diri sendiri, itu tadi yang dari dalam diri sendiri untuk mengontrol atau menguasai diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita untuk dihargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi secara pribadi dari dalam diri kita sendiri. Oh iya, aku harus datang tepat waktu. Itu kan dari dasar diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Kalau kita memang sudah di dalam niat, aku tidak boleh terlambat. Berarti aku harus prepare dari rumah, aku harus bangun pagi terlebih dahulu untuk menyiapkan segalanya agar aku tidak terlambat. Itu adalah dari dalam diri tanpa adanya perintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan yang tadi sudah kita sampaikan. Merupakan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bertujuan untuk menumbuhkan sikap disiplin positif pada siswa sehingga siswa dapat mengontrol dan secara sadar dapat mentaati peraturan yang sudah diterapkan di sekolah. Oke, next. Oke, monggo Pak. Sekarang ada kasus 1, bisa dibacakan Pak Adi? Kasus 1. Bu Riri sering mengeluhkan salah satu siswanya bernama Gami. Gami adalah siswa kelas 5 SD Keramat Ibu 2. Setiap hari dia sering meminta secara paksa bekal kepada temannya sehingga banyak temannya yang merasa terganggu dan dirugikan dengan sikap Gami. Jika Anda berada pada posisi Bu Rani, bagaimana sikap Anda sebagai seorang guru dalam mengatasi hal tersebut? Menurut Anda apa kira-kira alasan Gami melakukan? Oke, terima kasih Bapak Adi. Apakah bisa langsung dijawab? Of course. Ya. Loh, kenapa? Jadi di sini ini adalah kasusnya kan dari SD Keramat Ibu 2. Demi nanti gempa ini. Bukan. Di sini adalah kasus nyata yang pernah kita alamin di guru SD Keramat Ibu 2 bahwa ada salah satu siswanya yang itu suka meminta bekal dari temennya. Lah, itu bagaimana sikap kita sebagai guru? Monggo Bapak Ibu, bagaimana menghadapi kasus seperti ini? Bagaimana Bapak Ibu sebagai seorang guru untuk menghadapi kasus seperti ini? Monggo Pak Adi. Kalau menurut saya, satu, saya panggil anaknya dulu. Saya tanya pribadi, kenapa kamu kok? Karena setiap anak itu pasti beda Bu Riri ya. Pasti. Kenapa kamu kok sering meminta bekal kepada teman-temanmu, gitu kan? Pasti jawabannya nanti akan beda dengan yang lain. Ada jawab, satu, memang dia iseng.
Bisa. Kayak guru juga ada loh seperti itu. Sesuai karakter ya, Bapak Iya. ya. Cuma ingin ngetes teman ini gimana sih kalau dengan teman Jawa apa enggak gitu. Ya, padahal walaupun dikasih dia juga nggak makan gitu. Ada yang dua kemungkinan memang dia belum sarapan. Belum sarapan benar Pak Adi. Belum sarapan. Jadi lihat temannya bawa bekal, dia merasa lapar, dia ingin, akhirnya ingin minta. Sesuai kejadian sebenarnya gitu. Terus yang ketiga, dia merasa saya berpuasa di kelas ini, kalau saya minta pasti dikasih. Kalau nggak dikasih saya marah, dia pasti takut seperti itu. Oke, good. Monggo Bu Risma. Oke, Bu Risma. Dengan menghadapi kasus seperti ini, monggo Bu Risma. Dari kasus pertama tadi yang setelah disampaikan oleh Bapak Adi sudah benar, kemungkinan banyak kasus seperti itu. Ada beberapa kemungkinan anak yang sering meminta bekal temannya. Yang pertama tadi bisa jadi siswa tersebut tidak dibawakan bekal oleh orang tua dan tidak diberikan uang saku. Nah, akhirnya siswa tersebut bingung, perut saya lapar, kemudian tidak diberikan uang oleh orang tuanya dan juga tidak dibawakan bekal makanan. Akhirnya teman tersebut melihat ada teman yang membawa bekal, akhirnya dia ingin meminta. Tapi betul tidak setiap hari Ya, tidak setiap hari. Jadi nggak berlangsung setiap hari. Tapi di sini Kemungkinan ada hal lain, bukan hanya dari sisi yang tidak diberikan uang saku dan tidak dibekali makanan, tapi ada sisi lain dari siswa tersebut. Berarti siswa tersebut memiliki sifat yang kurang baik, sering meminta, terus dia merasa kurang mungkin Bu ya, karena walaupun sudah diberikan bekal orang tua, tapi kalau merasa kurang pasti dia ingin meminta dan meminta. oke, terima kasih ulas untuk Bu Risma dan Pak Adi. Terima kasih Bu. Di sini kan ada seorang guru dalam mengatasi hal tersebut. Iya. Makanya saya sudah bilang panggil anaknya. Iya, silakan. Nah, kalau dari saya itu panggil anaknya kurang tepat, kita panggil orang tuanya. Oke, Jadi kita tahu nanti apa kata orang tuanya, apakah sinkron dengan alasan anaknya tadi. Oke, terima kasih jawabannya Bapak Adi. Oke, next Jelita, untuk menjawab kasus ini, kasus yang pertama, di sini guru, nah kita mempunyai kebutuhan dasar. Kenapa sih anak itu tadi si Gemi itu tadi minta, sering minta? Jawabannya ada di sini. Yang pertama yang bertahan hidup. Seperti yang disampaikan sama Pak Adi, karena kan dia belum makan tadi di rumah itu, akhirnya kan menimbulkan suatu lapar kan. Di sini tergolong kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Yang kedua, kesenangan, seperti yang disampaikan Pak Adi juga, jadi pas di sini kesenangan. Emang aku pingin kayak itu tadi ada rasa usil atau seperti itu ya. Ini masuk di dalam kebutuhan dasar kesenangan. Yang ketiga, penguasaan. Yang disampaikan Pak Adi juga tadi ada 3 poin yang masuk di sini, yaitu aku ingin berkuasa. Jadi dia ingin mendapatkan dirinya itu diakui. Aku loh yang paling hebat. Aku minta pasti akan dikasih. Nah, masuk dalam kebutuhan penguasaan. Sedangkan yang kebutuhan kasih sayang, mungkin seperti yang disampaikan tadi sama Bu Risma juga tadi, di rumah kurang kasih sayang, tidak dibuatkan makanan sama mamanya, tidak dibekali dari rumah. Di sini masuk di dalam kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Yang terakhir yaitu kebebasan. Kebebasan ini tadi yang belum masuk ya, poin kebebasan. Seperti apa kebebasan yang ada di dalam kasus satu tadi? Gemi setiap hari mungkin ya, dia setiap hari sudah dibekali sama mamanya, tetapi segogor nasi goreng terus mie terus sama telur ceplok. Dan dia itu bikin variasi. Jadi aku tuh bosen makan mie terus tiap hari. Aku gak mau, aku minta. Dia tahu ada temennya yang membawa rolet atau salad, dia kepingin. Jadi dia ingin bebas menikmati makanan yang berbeda dengan yang dia bawa setiap hari. Sama dengan
memberikan pelayanan kepada murid. Jadi kebutuhan dasar manusia ini ada 5 ini tadi seperti yang sudah kita sampaikan di dalam kasus 1. Jadi ada berbagai macam alasan seseorang melakukan tindakan tidak positif di situ, ya. Oke, Bu Alika. Nah, yang tadi bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan pangan dan papan. Yang tadi anak si Gervi tadi karena dia belum makan, dia lapar, otomatis dia harus memenuhi perutnya biar enggak lapar lagi, makanya dia minta kepada temannya untuk memberikan makanannya. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa bagian dari suatu kelompok tertentu. Jadi kebutuhan kasih sayang, kebutuhan hidup manusia itu ada 5 tadi. Next, berita yang ketiga, penguasaan, kebebasan dan kesenangan sudah saya jelaskan di depan. Di mana penguasaan bahwa dia itu ingin diakui prestasinya, keterampilannya didengarkan, dia ingin merasa aku lo punya hak, aku ingin diakui, aku lo kuat, aku lo pinter. Nah, seperti itu. Yang kebebasan, kebutuhan untuk menentukan pilihan yang disukai. Sedangkan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan dan ketenangan diri, misalnya usil itu tadi, aku senang memang aku anaknya aku pingin jahilin temennya, seperti itu. Seperti yang disampaikan Pak Abi, suka jahil. Oke, next kita. Sekarang ada kasus kedua. Bisa dibacakan Pak Leo untuk kasus kedua? Kasus kedua, pada hari Senin Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak memindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu tegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Oke, terima kasih Pak Leo. Nah, dari kasus yang sudah dibacakan sama Bapak Leo tadi, kasus kedua, Bu, bisa di next berita bahwa Bu Vivi itu sebagai guru pengganti ya, guru pengganti. Guru kelasnya namanya Bu Wati. Bu Vivi ini karena Bu Wati ini sakit digantikan oleh Bu Vivi. Nah, saat masuk kelas Bu Vivi ini tidak direspon sama murid-muridnya. Mereka cuek karena merasa bukan wali kelasnya. Jadi mereka bersikap acuh tak acuh. Menurut Bapak Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Itu ada posisi pembuku, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Menurut dari kasus yang kedua tadi, menurut Bapak Ibu, Bu Vivi merupakan guru sebagai posisi kontrol yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Monggo, ada yang bisa kasih jawaban untuk yang kasus 2? Ya. Monggo, boleh tidak apa-apa. Kalau ini kan kasusnya Pak Harun itu wali kelasnya nih Bu. Kalau Bu Vivi itu, Bu Wati itu yang menggantikan. Jadi Bu Wati itu berarti merupakan pengganti dari Pak Harun. Jadi kalau menurut saya di posisi 5 posisi kontrol ini, yang pertama kita harus jadi membuat rasa salah. Jadi seperti apa? Jadi kita di situ pertama tuh mengingatkan guru tersebut bahwa hal itu merupakan hal yang negatif, jadi hal yang salah. Jadi meskipun itu bukan wali kelasnya, jadi tetap kita harus menghargai dan juga menghormati dari Bu Wati tadi. Jadi intinya
guru itu intinya sama. Semua guru itu tetap pada tugasnya yang utama, yaitu membimbing, kemudian mengarahkan, mendidik, dan juga mentransfer ilmu. Jadi intinya itu posisi guru apapun kita harus menghormati dan menghargai, seperti itu. Kemudian yang kedua, itu tadi kan meskipun ditegur ataupun meskipun intinya itu meskipun dinasihati, tapi tetap tadi kan kayak merasa tidak bersalah. Jadi kita harus memberikan konsekuensinya itu. Jadi menurut saya itu ya dihukum. Mungkin mengerjakan tugas di luar kelas atau menyapu, mengepel dan lain sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk jawaban dari Bu Erlita. Berdasarkan kasus yang tadi Bu Erlita bisa diinginkan slide-nya kembali ke tadi. Memang benar tadi Pak Harun sebagai wali kelas, Bu Wati ini yang menggantikan Vivi adalah muridnya. Nah, di sini Vivi dan Natali ini anaknya acuh. Tapi di sini ada suatu kata, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu. Di sini ada kalimat ini itu memposisikan Bu Wati itu sebagai teman. Jadi pendekatan kita ke murid sebagai teman. Oke, Bu Erlita. Jadi memang saya lanjutkan kembali bahwa posisi kontrol yang sudah diterapkan oleh Bu Wati dalam menghadapi suatu kelas yang baru beliau masukin karena memang bukan wali kelasnya, adalah sebagai teman. Hal itu bisa dilihat dari kata-kata ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur sama bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu nak. Itu adalah suatu pendekatan kontrol posisi guru sebagai seorang teman. Jadi bisa di-slide next, berarti next lagi. Di sini bisa dijelaskan ya. Tadi ada beberapa posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai manajer, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, dan penghukum. Tadi dalam kasus yang kedua, berarti Bu Wati menerapkan posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, sebagai teman seperti apa? Di situ ada cirinya bahwa nada suaranya ramah, akrab dan bercanda, serta menggunakan bahasa tubuh yang merapat pada siswa dan menggunakan senyum jenaka. Jadi pendekatan siswa secara dari hati ke hati, diibaratkan dia adalah temannya guru. Jadi bukan secara kamu yang salah seperti itu. Kalau ungkapan seperti itu dengan suara tinggi, ini adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kita biasanya seperti itu, Bapak Ibu. Kebanyakan saya sendiri juga seperti itu, Ibu. Jadi masih belajar. Kita itu kebanyakan sebagai seorang guru itu memposisikan diri kita sebagai penghukum. Pokoknya siswaku kudu nurut sama aku. Kalau tidak nurut ya kamu harus tak hukum. Seperti itu nih Bapak Ibu. Sama. Jadi kita mulai sedikit demi sedikit akan berubah posisi yang paling tepat. Kita posisi kontrol kita sebagai seorang guru adalah sebagai manajer. Apa itu sebagai manajer? Di situ guru melakukan pendekatan kepada siswa tegas, tapi dia masuk juga di dalam kesadaran diri siswa itu. Jadi siswa itu dari dalam diri itu sudah, oh iya, aku seperti ini berarti aku salah. Jadi dia ada konsekuensi, dia merasa bersalah yang sudah tadi disampaikan sama Bu Erlita. Dia merasa bersalah karena tidak memperdulikan gurunya, walaupun itu bukan wali kelas. Kalau sebagai pemantau bisa dengan suara yang biasa aja, cuma dipantau. Murid itu nakal udah tidak digubris, jadi tidak diberikan nasihat atau tidak diberikan hukuman. Di sini posisi kontrol guru sebagai pemantau saja. Membuat rasa bersalah tadi sudah kita jelaskan. Di sini nada suaranya agak memelas, bahasa tubuhnya juga agak lesu. Jadi posisi kontrol yang terbaik kita yang mencakup dari pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, penghukum itu ada di posisi manajer. Jadi kita sebagai seorang guru harus bisa memanage
siswa kalau dia dalam keadaan seperti ini itu bagaimana pendekatan kita sebagai seorang guru? Enggak, kita harus langsung murid ada suatu kesalahan kita langsung hukum. Bukan seperti itu, gitu Bapak Ibu, seperti yang kita biasanya terapkan kebanyakan memang di dalam posisi menghukum. Jadi murid harus ikutin apa yang diperintahkan oleh Bapak Ibu. Oke, next buat kita. Nah, ini tadi Bapak Ibu guru di situ ada beberapa kalimat-kalimat statement. Di sini kelihatan kalau saya kecewa sekali sama kamu, berarti itu adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Merasa bersalah, oh iya ya aku sudah menyakiti hati Bu Guru, aku tadi tidak mempedulikan di kelas seperti yang kasus di Bu Wani tadi. Yang kedua, penghukum. Guru tidak mau tahu apapun alasan siswanya melakukan suatu kesalahan, padahal kita tahu ya Bapak Ibu, kalau anak-anak ada kesalahan itu kan belum tentu dia pasti kan punya alasan ya. Tapi kita sebagai guru kadang tidak mau tahu, pokoknya kamu salah dan kamu harus dihukum seperti itu. Jadi posisi kontrol guru, penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya, seperti itu pernyataannya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak yang tadi dari disampaikan sama Bu Wati, yaitu posisi kontrol sebagai teman. Pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi hanya memberikan suatu supporting atau motivasi kepada peserta didik. Yang ketiga, manajer, penghukumnya ada dua. Manajer, bagaimana kalau bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi sebagai seorang guru kita harus mempunyai posisi kontrol sebagai manajer, bisa mendalami hatinya anak-anak, bisa mengatur, menasehati, serta memberikan suatu tanggung jawab kepada peserta didik itu. Dengan kesalahan yang sudah dilakukan oleh anak itu, kita sudah tahu penyebabnya seperti apa dan bagaimana langkah kita untuk menghadapi peserta didik yang tidak menerapkan kegiatan atau budaya positif yang sudah ada di sekolah. Buat kita. Nah, sekarang kita lanjut di Ibu. Terakhir soal ini restitusi. Siapa yang tahu Bapak Ibu restitusi? Monggo. Monggo Bapak Ibu restitusi. Bu Risma. Baik, jadi yang dimaksud dengan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi apabila siswa tersebut memiliki kesalahan, kemudian guru untuk mendampingi atau menjadi fasilitator untuk bagaimana proses siswa tersebut mengetahui bahwa hal tersebut yang dilakukan siswa tersebut merupakan kesalahan dan bagaimana mencari solusi agar kesalahan yang dilakukan oleh siswa agar tidak dilakukan kembali, seperti itu. Oke, mungkin ada yang lain, Bapak Ibu menambahkan soalnya mungkin Bu Rida, atau Ibu Balik sekarang mungkin. Oh, sudah, oke, kita masuk. Bu Rida, untuk restitusi, benar sekali apa yang sudah Bu Risma sampaikan, bahwa restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti yang disampaikan Bu Risma bahwa proses menciptakan suatu kondisi murid. Jadi dari dalam diri murid itu sendiri dia menciptakan oh iya ya, setelah berbuat salah dia memperbaiki satu kesalahan dari dalam dirinya sendiri, bukan karena dari introspeksi. Benar, bagi introspeksi diri. Restitusi dibagi menjadi 3 langkah. Langkah restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, serta pembentukan keyakinan kelas. Oke, next Bu Anita. Nah, di sini untuk tindakan-tindakan segitiga restitusi itu mempunyai tahapan-tahapan, di mana ada suatu kasus. Apabila ada suatu kasus yang terjadi pada siswa kita, kasus kesalahan yang sudah dilakukan oleh siswa kita, bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi anak didik kita dengan cara melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama
di situ guru menstabilkan identitas itu seperti apa? Menstabilkan identitas itu guru akan datang, ada suatu kasus, kita panggil anaknya, kita tanya alasannya kenapa dia sampai melakukan hal seperti itu, alasannya mengapa kamu sampai memukul temannya. Seandainya ada kasus pemukulan ya, si A memukul si B, kita panggil, kita kasih, kita cari penyebab daripada dia melakukan pemukulan itu tadi. Nah, next aja Bu Rina. Setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan, stop dulu. Kita validasi tindakan yang salah. Jadi murid itu ketika kita panggil, dia melakukan pemukulan kepada temannya, ya kita panggil. Di situ sudah dijelaskan ternyata dia memukul karena apa? Karena sering temannya ini sering mengambil alat tulisnya secara paksa. Nah, di situ guru akan mencari tahu. Setelah ditanya, oh ternyata penyebabnya adalah temannya ini sering mengambil pensilnya, akhirnya marah. Dengan marah dia memukul. Itu tadi. Nah, penyebabnya udah dikasih tahu. Akhirnya jalan terakhirnya adalah apa? Si murid tersebut mengakui bahwa tindakan memukul itu tidak dibenarkan. Dan dia tahu, dia meminta maaf walaupun alat tulisnya diambil, seharusnya bukan memukul tindakan yang dilakukan seperti itu. Di sini saya akan menampilkan penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan kemarin bersama kepada anak didik kita. Monggo display Bu Rita, bisa menjadi bahan referensi Bapak Ibu. Mungkin suatu saat ada siswa kita yang melakukan kegiatan kurang sehingga kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Monggo Bu Rita. Saya bersama kalian kasih tahun 2020 pasukan demonstrasi persatuan segitiga restitusi modul 1 daya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada pola pemberitaan dengan karakter yang lebih kuat. Kosen 2004. Arti segitiga restitusi makanya yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah serta keyakinan kelas. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah suatu proses hidup pembelajaran di mana siswa diberikan mengetahui apa yang bisa mengetahui dan menghindari dari kesalahan yang lebih kecil. Menstabilkan identitas merupakan identitas hasil atau proses. Validasi tindakan. Berdasarkan prinsip setiap ulang berusaha untuk memenuhi suatu kebutuhan hidup, guru akan berasal dari stimulus sosial menjadi proaktif, dan dibangun dengan sistem. Tadi, oh Mas Albi habis berantem ya? Jadi ini adalah posisi menstabilkan identitas ya Bapak Ibu ya. Itu tadi kan segitiga restitusi ada 3. Menstabilkan Albi sering identitas. minta uang jajan kamu. Guru paham sekali. Kamu sudah wajar kalau memang marah ya ketika dimintain uang jajan sama Andi, karena dia sendiri sudah dikasih orang tuanya belum uang jajan si Andi ya. Sudah, tapi tetap minta kamu ya. Di sini guru mau bertanya, apakah dengan kamu memukul teman kamu itu Validasi tindakan yang salah. Jadi seorang guru memvalidasi bahwa tindakan yang sudah dilakukan sama peserta didik tersebut itu benar apa
dia merasa bersalah melakukan suatu tindakan tidak menghargai dan memukul temannya. memukul teman kamu. Dengan kamu tidak menghargai memukul teman kamu itu merugikan enggak? Merugikan. Nah, kamu menghargai dan menghormati teman kamu itu apakah penting untuk Mas Al? Sangat penting ya. Karena dengan kita menghargai, kita bisa toleransi sama temennya. Jadi sekarang keyakinan kelas yang sudah kamu Di sini masuk di keyakinan kelas G. Jadi sudah kesepakatan yang sudah disepakati di awal tadi ternyata dilanggar sama Mas Aldi tadi. ya gangguin atau meminta uang jajan, kamu harus bisa lebih bersabar, bisa menahan emosi kamu. Kira-kira nanti ke depannya bila ada hal yang Setelah siswa merasa bersalah, dia akan menyadari, dia akan bertanggung jawab, dia akan meminta maaf dan tidak mengulangi lagi merupakan suatu bentuk dari segitiga restitusi posisi keyakinan kelas. Sudah berita cukup seperti itu aja untuk segitiga restitusi yang sudah pernah kami terapkan di peserta didik. Lanjut di next yang tadi, Bu Anita. Untuk keyakinan kelas sudah sudah dilaksanakan di kelasnya masing-masing ya. Di next aja. Ini video nanti bisa dilihat di YouTube saya gitu Bapak Ibu. Jadi ini kemarin sempat kita memang membuat suatu kelas. Gambarnya memang agak trouble karena yang penting adalah anak saya kelas 1. Jadi seadanya. Yang pertama guru akan memberikan penjelasan tentang cara membuat keyakinan kelas dulu. Kemudian kan saya masih di kelas 1, jadi ya agak nervous. Di sini siswa menuliskan keyakinan kelas disesuaikan dengan apa yang sudah diinginkan oleh peserta didik. Kemudian didapatkan di dalam daftar keyakinan kelas, dan akhirnya anak-anak telah membuat penegakan semua dari satu kelas. Kita simpulkan apa saja yang kita sepakati dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Jadi di dalam keyakinan kelas tersebut otomatis suatu penerapan, intinya kesepakatan antara peserta didik dan guru untuk melakukan suatu aturan atau suatu keyakinan kelas yang bersifat positif agar anak-anak bisa mengatur atau mengontrol dirinya dalam kegiatan pembelajaran agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, nyaman, dan aman. Oke, mungkin sudah ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah sedikit pemaparan, sedikit berbagi dari saya selama mengikuti program Guru Penggerak. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan motivasi dan support untuk saya, serta Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini berbagi ilmu, berbagi pengalaman, agar kita nantinya kelak sebagai seorang guru kita bisa memenuhi semua kebutuhan peserta didik dengan baik, agar anak-anak di SDN Kramat Jubu 2 ini dapat sekolah dengan nyaman, aman, tenang, dan tentunya sangat bahagia. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Kusnatin Arianti, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata, tingkah yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Guru. Saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.